Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur pada malam hari ini kalau kita boleh kembali berkumpul dalam persekutuan doa malam. Mari sebelumnya kita mau siapkan hati kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Begitu banyak saudara-saudari kita yang sudah menanyakan, kapan kita boleh datang ke gereja beribadah? Kami sudah rindu sekali untuk datang ke gereja. Namun mari saudara-saudari sekalian, biarlah pada malam hari ini tetap hati kita tetap rindu. Walaupun kita tidak bertemu, bertatap muka satu dengan yang lain, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu dan kami mau menantikan Engkau Yesus. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sama-sama kembali kita katakan, Tuhan kami rindu. Tuhan ku rindu, kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu, jiwa kami menantikan-Mu Tuhan. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sungguh kami menantikan Engkau, sungguh kami rindu Tuhan untuk terus menyembah-Mu ya Bapa. Inilah kami, Tuhan kami rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus.
Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, bela ini bukan hanya sekedar mulut kami, tapi bela ini juga dari dalam hati kami Tuhan. Kami nyatakan kerinduan kami. Kalau kami sungguh-sungguh Tuhan, rindu akan kasih-Mu, rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Ku nanti Engkau dan kami mau sembah Engkau Tuhan lebih dalam. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu berlimpah untuk setiap kehidupan kami, hingga kami boleh ada Tuhan hingga saat ini. Dan kami juga Tuhan mau memulai kebaktian doa kami pada malam hari ini, Kau yang tutup bungkus Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami boleh terus Tuhan, terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, seorang tokoh Alkitab yang sudah dari lahir dikutuk oleh ibunya sendiri, Yabes. Sejak lahir dia langsung dikutuki oleh ibunya karena ibunya merasa dia membawa suatu penderitaan bagi ibunya. Namun sesuatu yang luar biasa dari hidup Yabes, dia berdoa dengan Tuhan dan Tuhan berkenan di hidupnya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan tangan-Mu Tuhan yang menyertai dan melindungi dari malapetaka, ya kesakitan tidak menimpa kami semua. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Doa Yabes. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Tuhan, kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 mengatakan demikian. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan akhirnya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Kata orang, Bapak Ibu dan Saudara, kalau sudah nasib, ya sudahlah. Kalau doamu tidak dijawab, ya sudah, itu nasibmu. Kalau hidupmu miskin, itulah nasibmu. Kalau hidupmu menderita, itulah nasibmu. Kalau hidupmu penuh dengan pergumulan, itulah nasibmu. Apakah hidup yang demikian, nasib yang demikian tidak bisa berubah? Bapak Ibu dan Saudara, dahulu di zaman Alkitab ada seorang yang bernama Yabes. Nama Yabes adalah nama yang berasal dari bahasa Ibrani Yabeth, sama dengan penderitaan, duka cita, atau diterjemahkan dengan tekanan batin. Nama Yabes diberikan oleh ibunya karena pada waktu Yabes dilahirkan, ibunya itu mengalami kontraksi yang sangat panjang, sehingga ini mengakibatkan penderitaan, kesakitan, bahkan kelelahan di dalam melahirkan, dan kemudian tekanan-tekanan batin dan sebagainya. Masa lalu Yabes yang demikian itu tidak membuat lalu kemudian Yabes menjadi manusia yang lemah. Tetapi Yabes memiliki keyakinan yang begitu kuat dan kokoh. Yabes tidak bergantung pada nasibnya yang begitu kelam, tetapi hidupnya lalu bergantung kepada Allah. Yabes berani menghadapi kehidupan masa lalu yang begitu suram. Dia menatap masa depannya penuh keberanian kepada Allah. Dia memohon kepada Allah dan dia yakin bahwa Allah sanggup mengubah keadaan ini. Dan kita tahu di dalam ayat yang 9 berkata bahwa Yabes kemudian dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Mengapa Bapak Saudara doa Yabes dikabulkan? Mengapa doa itu bisa mengubah keadaan Yabes? Dari ayat 10 kita melihat ada 4 hal doa Yabes yang dipanjatkan kepada Tuhan. Yang pertama, Yabes berdoa agar Allah memberkatinya dengan berlimpah-limpah. Kemudian yang kedua, Yabes berdoa agar Allah dapat memperluas daerahnya, wilayahnya. Yang ketiga, Yabes berdoa agar tangan Tuhan menyertainya. Yang terakhir, Yabes berdoa agar Allah dapat melindungi dari kesengsaraan, kejahatan, dan kesakitan tidak menimpa kepadanya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa doa Yabes dikabulkan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengapa doa Yabes dikabulkan? Yabes tahu kepada siapa ia berdoa. Yabes begitu mengenal Allahnya dengan baik. Yesus juga pernah mengatakan di dalam Yohanes pasal 15, jika engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka apa saja
yang kamu minta akan kuberikan kepadamu. Jadi syarat doa dikabulkan adalah tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Tinggal berarti mengenal Dia lebih dalam lagi. Tinggal berarti mengenal Yesus lebih baik, lebih benar lagi. Yang kedua, mengapa doa Yabes dikabulkan? Yabes dikatakan di situ, Yabes sungguh-sungguh beriman di dalam doanya. Yabes yang sudah mengenal Allahnya dengan benar, maka pengetahuannya itu akan Allah itu membawanya kepada iman yang begitu kuat. Jika kita mengenal Allah kita, Tuhan kita, dan kita benar-benar tahu kehendak Tuhan kita, maka seharusnya kita punya iman yang kuat. Maka jika kita berdoa, iman yang kuat itulah memastikan bahwa doa kita akan dijawab. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa doa Yabes dikabulkan? Yabes memiliki sebuah pengharapan. Pengharapan adalah bagian dari iman. Ibrani 1 ayat 11 mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Jadi pengharapan belum terwujud pada waktu kita berdoa. Namun dengan iman kita berdoa seolah-olah jawaban doa itu sudah ada di depan kita. Itulah ketika kita berdoa. Itulah doa Yabes yang dilakukan. Dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa harus penuh dengan pengharapan. Pengharapan adalah sau yang kuat, dikatakan dalam Ibrani 6 ayat 19. Berdoalah dengan penuh pengharapan. Maka itulah yang akan memperkuat dan memberikan energi tambahan kepada kita. Untuk apa? Untuk tetap percaya dan beriman bahwa doa kita yang kita panjatkan akan dijawab. Setelah berdoa, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Yabes? Yabes tidak diam. Tidak. Yabes bertindak. Yabes mulai bangkit dari penderitaannya. Yabes mulai bangun dari segala kesakitannya, dari masa lalunya, dari rasa sakitnya. Untuk apa? Untuk bekerja dengan giat, mencapai apa yang telah didoakannya. Ada istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa saja itu tidak cukup. Berdiam diri saja di hadapan Tuhan tanpa melakukan tindakan apapun itu juga tidak cukup. Kita harus bangkit, ya, bekerja dan berdoa kepada Tuhan. Maka doa dan segala pergumulan yang kita panjatkan, sekali lagi, pasti dikabulkan oleh Tuhan. Jadi doa Yabes mengajarkan kepada kita semua, percayalah, doa itu bisa merubah keadaan kita. Bahkan doa itu bisa merubah masa lalu kita yang kelam, seperti masa lalu Yabes. Kita harus bangkit, kita harus bekerja, dan kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus yakin, jangan pernah kita bergantung kepada nasib, jangan pernah kita bergantung kepada keadaan, tetapi serahkanlah segala sesuatu itu kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memeliharamu. Saat ini, jikalau Bapak, Ibu, dan Saudara mempunyai satu permintaan kepada Tuhan Yesus, dan saudara tahu Tuhan akan mengabulkan doamu, apa yang engkau minta sekarang? Apakah itu akan memulihkan perkawinanmu yang retak, bahkan diambang kehancuran? Apakah itu doamu? Atau doamu mengubah sesuatu dalam pekerjaanmu, mengubah segala bisnismu? Atau doamu membawa kembali anak-anakmu kepada kasih yang mula-mula, yang begitu taat dan hormat kepadamu lagi? Atau doamu menjauhkan mereka dari pengaruh yang jahat, dari segala mara bahaya, dari obat-obatan yang terlarang, atau dari segala penyakit yang ada? Atau doamu memulihkan keadaan ekonomi dan keuanganmu? Atau doamu memulihkan bangsa ini dari virus COVID-19 ini? Percayalah, Allah akan sanggup memulihkanmu dari semua yang menimpa dan akan merubah keadaanmu menuju kehidupan yang lebih baik. Kiranya Allah memberkatimu dan melindungimu.
kiranya Engkau memberkati aku dan melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Seperti doa Yabes yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dikabulkan oleh Tuhan. Karena Yabes tahu ia berdoa dengan siapa? Ia berdoa kepada Allah. Mari sama-sama pada malam hari ini kita juga mau berdoa bersama, dan kita mau berdoa, Tuhan tolong untuk pemulihan dunia ini yang sedang menghadapi pandemi virus COVID-19. Biar Tuhan yang memulihkan, biar lawatan Tuhan yang terjadi, adanya kesembuhan, bahkan adanya keselamatan bagi bangsa ini. Dan juga kita juga berdoa untuk kewaspadaan dalam menjalani new normal yang baru. Dan kita pun juga untuk berdoa untuk terus percaya, orang-orang yang percaya dapat menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekitar dalam menjalani hidup di masa pandemi virus COVID-19 ini. Mari sama-sama kita bersatu hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam Tuhan, surga, kami sungguh kami bersyukur, hari ini kami Kau sungguh bersama baik, Kau sangat baik Tuhan. untuk kami boleh Bagi setiap kami, dan kami tahu dan kami percaya kepada siapa kami berdoa ya Tuhan. Engkau yang mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Dan malam hari ini kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan, yang sedang diancam virus corona ini ya Tuhan. Mari kami percaya Tuhan, semuanya terjadi seperti kehendak-Mu yang Kau mau. Dan kami mohon padamu Tuhan, adanya pemulihan terjadi bagi bangsa kami, adanya lawatan terjadi Tuhan bagi bangsa kami ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus Tuhan dari setiap pemerintahan Tuhan, dari setiap menteri-menteri Tuhan, dari setiap tim-tim medis yang ada Tuhan. Kau yang menjaga, Kau yang melindungi, Kau yang mengcover Tuhan. Kau yang tutup bungkus Tuhan. Bahkan juga untuk setiap negara-negara Tuhan yang sudah menjalankan new normal ini ya Tuhan, biar Kau yang menjaga ya Tuhan. Bahkan Kau yang terus memberikan ketaatan Tuhan bagi setiap warga Tuhan, bagi setiap masyarakat Tuhan, yang boleh mengindahkan setiap peraturan-peraturan ada ya Tuhan, agar mereka boleh taat Tuhan kepada setiap peraturan yang ada, dan mereka boleh mematuhi, mereka boleh menjaga Tuhan, mereka juga boleh diingatkan terus Tuhan untuk menjaga kesehatan, agar boleh bersama-sama Tuhan, bekerja sama untuk mematahkan virus mata rantai virus COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan juga untuk orang-orang kudus-Mu juga yang terus bangkitkan ya Tuhan, agar terus menjadi terang-Mu Tuhan, menjadi berkat-Mu Tuhan bagi orang-orang di sekitar sana. Bahkan juga untuk orang-orang yang mungkin terkena virus corona, agar terus Tuhan orang-orang kudus-Mu menjadi berkat, menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa. Dan kita juga mau bersatu hati, kita mau berdoa bagi GMI Emmaus dalam pembangunan gereja, bahkan juga dalam pergumulan jemaat, bahkan juga untuk persiapan untuk membuka ibadah dalam new normal nantinya. Biar Tuhan yang terus menjaga, biar Tuhan yang terus mengcover,
Bahkan kita juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang sudah lanjut usia, bahkan juga yang dalam berbeban berat atau mungkin dalam kelemahan tubuh. Mari sama-sama kita berdoa, dan kita pun juga mengangkat setiap doa-doa pribadi saudara-saudari sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Kami juga berdoa hari Kami ini, bersyukur Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan bagi dalam setiap gereja-Mu Tuhan, pembangunan bagi Bapak. bait Engkau kudus-Mu tahu Tuhan, izin GMI yang kami Emmaus ini ajukan, Tuhan. masih Mari Kau yang di tutup tengah jalan. bungkus Kami Yesus, terus berdoa di ya mana Bapa, perencanaan-perencanaan Tuhan, pembangunan yang akan dijalankan ya Tuhan. Biar Engkau yang terus Tuhan bekerja ya Tuhan. Engkau yang bekerja ya Tuhan. Bukan kuat kuasa kami Tuhan, tapi anugerah yang daripadamu Tuhan. Dari setiap izin Tuhan, dari setiap surat yang ada Tuhan, dari setiap pembangunan yang ada Tuhan, Engkau yang memperlancar semuanya Tuhan, agar kami boleh Tuhan membangun bait suci-Mu Tuhan. Banyak orang Tuhan boleh dimenangkan, dipulihkan Tuhan, boleh bersama-sama Tuhan beribadah di dalam bait suci-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan juga untuk setiap teman-teman kami, saudara-saudari kami Tuhan, yang berbeban berat Tuhan, Kau yang memulihkan Tuhan, karena kami tahu Engkau yang sudah mengangkat Tuhan setiap beban-beban kami Tuhan. Engkau yang akan memberikan kelegaan baru. Bahkan juga untuk teman-teman kami, saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, Kau yang berikan kekuatan, Kau terus berikan kesehatan ya Tuhan, bagi teman-teman kami ya Tuhan. Karena bilur-bilur darah-Mu Tuhan yang sudah mengalir, bilur-bilur darah-Mu yang sudah menyembuhkan ya Tuhan. Kami kuat, kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahkan juga Tuhan persiapan untuk new normal Tuhan, untuk membuka gereja Tuhan. Mari Kau juga yang tutup bungkus Tuhan setiap rencana-rencana, setiap usaha, setiap perencanaan kami ini Tuhan. Biar Kau yang tutup bungkus, Kau yang menjaga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam-Mu Tuhan. Bahkan juga untuk setiap pergumulan-pergumulan pribadi setiap kami Tuhan, Kau yang menjaga, Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang mengerti, dan Kau yang menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh mengangkat setiap doa kami Tuhan, bagi bangsa, bagi negara ini Tuhan, kami percaya Engkau yang memulihkan keadaan bangsa ini Tuhan. Dan di mana kami juga boleh berdoa Tuhan, bagi gereja kami Tuhan, bagi GMI Emmaus Tuhan, untuk izin Tuhan, untuk pembangunan Tuhan. Kau juga yang memperlancar semuanya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus. Bahkan juga untuk setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh mungkin ataupun yang berbeban berat Tuhan, Kau yang juga yang tutup bungkus, yang Kau berikan kelegaan yang baru Tuhan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Bahkan juga yang mengalami pergumulan pribadi, Kau punya terus Tuhan campur tangan Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami Engkau lebih lagi Tuhan, kami boleh mengalami pengalaman pribadi bersama-Mu Tuhan, dan kami boleh Tuhan makin tumbuh iman kami di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan mengakhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini, terima kasih Tuhan, Kau yang telah memberkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya ya Tuhan. Amin. Amin. Doa ibadah persekutuan malam hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.